Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, dalam pertemuan ke-12 ini, saya akan menjelaskan masalah am dan khos. Dulu dalam pertemuan ke-11, sudah sedikit saya singgung masalah am dan khos. Dan tidak ada salahnya pada pertemuan ke-12 ini akan kami sampaikan kembali dengan panjang lebar. Am ialah suatu lafal yang mampu menyangkut seluruh jenis yang dimaksud oleh lafal itu tanpa batas. Maksudnya begini, contohnya begini. Innal insan lafi khusrin. Semua manusia itu adalah rugi. Al-insan maknanya manusia. Jadi semua jenis manusia tidak ada yang tidak rugi. Atau di dalam ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang pernah mempunyai roh. Jadi nafsin itu semua jiwa yang pernah mempunyai roh. Dha'iqatul maut. Akan merasakan mati. Tidak ada satupun makhluk yang pernah mempunyai roh tidak mati, tidak ada. Karena ini am. Am itu bisa menyangkut seluruh jenis yang dimaksud oleh lafal itu tanpa batas. Contoh lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin orang perempuan. Artinya laki-laki itu adalah pemimpin istrinya. Hal ini tidak ada yang tidak tercakup. Semua laki-laki, baik itu pandai atau bodoh, istri doktor, tapi suaminya S1. Suamilah yang diberi hak oleh Allah menjadi pemimpin. Adapun kadang-kadang ada orang laki-laki dipimpin perempuan, itu hanya kadang-kadang. Secara umum adalah laki-laki adalah pemimpinnya. Dan itu sudah menjadi kudrat dari Allah. Rasa perempuan itu pasti ingin mendapat perlindungan dari suaminya. Suatu contoh terbukti. Perempuan itu tanya mereka, apakah ingin mempunyai sesuatu lebih besar daripada dia, apa lebih kecil daripada dia? Semua pasti menginginkan. Bahwa perempuan itu pasti ingin mempunyai suami yang lebih besar daripada dia. Ini sudah menunjukkan fitrah dari Allah. Secara umum, perempuan adalah ingin mendapat perlindungan dari suaminya. Nah, pemirsa yang kami hormati, sekarang kita akan bahas khos. Khos ialah suatu lafal yang bisa mencakup suatu jenis yang dimaksud oleh lafal itu, tapi terbatas.
Tidak bisa mencakup seluruh jenis yang dimaksud lafal, tidak bisa. Suatu contoh, rajulani, dua orang laki-laki masuk rumah. Nah, hanya dua orang. 10 laki-laki ya kos, karena terbatas 10. Bahkan sampai andai kata 100 juta laki-laki berjalan di jalan, tetap kos, karena terbatas 100 juta. Jadi beda dengan am. Kalau am bisa mencakup seluruhnya tanpa batas, tapi kalau khos adalah lafal yang hanya bisa mencakup jenis itu secara terbatas. Ada batasnya. Di dalam Al-Quran banyak puluh malaikat. Allah mengirimkan pada perang Badar malaikat, tapi terbatas 5.000, 3.000. Tidak seluruh malaikat, tapi hanya terbatas 5.000 atau 3.000. Nah, ini namanya khos. Kenapa kita harus mengetahui definisi am dan khos? Karena di dalam Quran atau hadis itu ada lafal atau kata-kata yang sifatnya am. Bisa seluruh mengikuti. Dan ada yang khos. Maka orang lain tidak bisa ikut di situ. Yang di situ adalah yang dibatasi saja. Termasuk orang yang dibatasi. Pemirsa yang kami hormati, sekarang tanda-tanda am. Jadi ada lafal yang bisa menunjukkan bahwa kata-kata ini am. Jadi mudah, karena di dalam usul fikih sudah ditunjukkan bahwa lafal yang menunjukkan am ialah isim mufrad yang gandeng dengan al. Jadi isim mufrad yang ada alnya. Contohnya, innal insana lafi khusrin. Insan itu lafal mufrad. Tapi ada alnya. Itu menunjukkan kata-kata am. Kemudian isim jamak yang ada alnya. Contohnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang bagus. Siapa saja, pokoknya termasuk jenis orang yang bagus Allah menyintai. Tidak terbatas. Siapapun yang bagus dicintai Allah. Suatu contoh dalam suatu hadis. Kullun nasi halka. Semua manusia adalah rusak. Rusak itu artinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Semua manusia pasti halka, rusak. Nah, illal mu'minun, kejaba sing iman. Nah. Wal mu'minun halka. Semua orang mukmin adalah rusak. Siapa saja umum yang namanya mukmin pasti rusak.
akan mengalami kerugian. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimun halka, orang-orang yang alim akan rusak. Nah, umum alimun siapa saja orang yang alim, tidak terbatas. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun halka, orang-orang yang beramal juga halka, rusak. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Jadi alimun, al-mu'minun, al-mukhlisun, semuanya itu adalah umum. Karena isim jamak yang ada alnya. Kemudian, semua huruf mubhamah. Isim mubham. Apa Pak isim mubhamah? Isim yang belum jelas. Karena belum jelas maka dia dianggap umum. Contohnya apa? Man. Man, siapa saja. Atau ma, apa saja. Wa ma taf'alu min khairin. Man amila sholihan. Itu semua menunjukkan umum. Karena siapa saja, tidak ada batas. Siapanya tidak, tapi siapa saja. Atau ma apa saja. Itu namanya, itu isim atau lafal am. Kemudian, ayun. Ayun itu di mana saja. Di mana ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana kalam yang ada ayun. Seperti ayyuma abdin. Ayun itu endi-endi. Endi-endi hamba. Yang minggat. Menunjukkan semua hamba. Mana saja hamba yang melarikan diri. Bakot kafaro. Dia itu kafir. Karena ada ayun, endi-endi hamba. Mana saja hamba yang melarikan diri dari tuannya. Dia kafir. Kemudian aina. Aina menunjukkan tempat di mana saja. Contohnya di dalam Al-Quran. Ainama takunu yudrikkumul mautu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada. Jadi umum, di mana saja tempat yang kamu diami. Pasti mati akan datang kepadamu. Bila mana sudah waktu. Meskipun walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kamu dalam benteng yang kuat. Jadi di mana saja. Kemudian mata. Mata menunjukkan waktu. Mata li zaman. Kapan? Contohnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, mata safarti fa'anta tolikun. Kapan saja kamu pergi, maka kamu akan saya talak. Kapan saja. Baik siang, malam, pagi, sore.
Contohnya di dalam mata sa'ah. Kapan dino kiamat? Ya kapan saja. Tidak besok, tidak, tapi boleh besok, boleh kapan saja. Nah, itu adalah menunjukkan tanda-tanda bahwa kata-kata itu adalah am. Sekarang, mari kita lanjutkan masalah tanda-tanda am. Di samping tadi yang saya sampaikan lafal yang menunjukkan am, ialah jami'un. Kalau ada di situ tercantum lafal jami'un, maksudnya jami'un semua. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah adalah menciptakan apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kamu manusia. Yang mana semua saja. Baik binatangnya, baik tumbuh-tumbuhannya, baik ikannya, semua adalah untuk manusia. Karena itu umum. Tanda-tanda umum berikutnya adalah kulun. Kulun itu maknanya semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi sudah saya sampaikan, semua manusia yang makhluk yang berjiwa, yang punya roh, pasti akan mengalami mati. Sekarang, tanda-tanda am yang terakhir adalah mahsyar. Mahsyar itu semua sama dengan kulun. Seperti dalam suatu hadis. Ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa kfirnal istighfar. Hai semua perempuan. Semua perempuan berarti siapa saja yang jenisnya perempuan. Tercakup semua. Hai semua perempuan. Perbanyaklah kalian sedekah. Dan perbanyak pula kamu mohon ampun kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsarakunna fa inni ra'aitu aktsarakunna min ahlin nar. Karena saya melihat kamu perempuan-perempuan kebanyakan adalah masuk neraka. Ya semua saja perempuan, baik Indonesia atau negara lain. Termasuk di dalam ya ma'syaron nisa. Setelah Nabi mengatakan demikian, datanglah seorang perempuan yang rupa-rupanya cerdas. Hei Rasulullah, mengapa kami dari pihak perempuan banyak yang masuk neraka? Jawab Nabi, takthurnal li'an wa takfurnal ashir. Disebabkan kamu sering-sering yang malah banyak membahas, mencela keeleannya orang. Kamu sering-sering membahas keelean atau sifat-sifat orang. Senang mido, senang ngerasani, senang membahas kekeliruan-kekeliruan orang lain. Wa takfurnal asil, lan kamu tidak taat kepada suami.
Si perempuan itu tanya, "Hei Rasulullah, mengapa kok sampai demikian?" Jawab Nabi, "Karena perempuan itu berkurang agamanya dan berkurang akalnya." Perempuan itu tanya lagi, apa tanda-tanda akalnya perempuan kurang? Jawab Nabi, lihat saja di dalam Al-Quran. Kalau saksi laki-laki cukup satu. Tapi kalau saksi itu perempuan, harus 2 orang. Ini menunjukkan akal perempuan secara umum ini adalah berkurang dibanding dengan laki-laki. Adapun ada perempuan yang akalnya melebihi laki-laki, itu hanya sebagian saja. Contohnya, semua nabi itu ada laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Itu tandanya akalnya berkurang. Dibanding laki-laki cukup saksi satu, di perempuan harus 2 saksi. 2 orang. Terus tanya, apa ya Rasulullah kekurangan agama dari perempuan itu? Jawab Nabi SAW, kamu sering 1 bulan beberapa malam tidak sholat. Jadi perempuan tidak akan 1 malam itu penuh sholat, enggak, pasti berkurang. Puasa pun demikian. Pasti tiap-tiap bulan Ramadan tidak puasa beberapa hari. Nah, itulah tandanya agamanya berkurang. Hadirin yang kami hormati. Sekarang, mari kita beralih kepada khos. Yang dulu hanya saya singgung takrifnya saja. Nah, khos itu apa? Khos itu ialah lafal yang hanya bisa mencakup sebagian jenis. Sebagian tidak semua. Hanya bisa mencakup sebagian jenis yang dimaksud oleh lafal itu. Tadi sudah saya sampaikan, rojulani, 2 orang laki-laki khos, 100 laki-laki, bahkan 1000 laki-laki, bahkan 1 miliar laki-laki, tetap khos karena terbatas. Berbeda dengan am tanpa batas. Nah, apa bedanya khos dengan taksis? Nah ini, kalau tadi khos lafal yang hanya menyangkut sebagian saja. Sekarang taksis, apa taksis itu? Taksis itu mengeluarkan sebagian yang tadinya masuk am dikeluarkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia adalah rugi. Kemudian ada yang tidak rugi, meskipun sama-sama manusianya. Dikeluarkan tidak rugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tidak rugi. Jadi tadinya masuk rugi, kemudian dikeluarkan dari am yang tadi rugi semua itu. Suatu contoh umpamanya, saya bilang kepada murid saya, semua murid harus kerja bakti.
Ada yang saya kecualikan, tidak usah kerja bakti. Kecuali Umar dan Zaid. Nah, Zaid dan Umar ini dikeluarkan dari kewajiban kerja bakti. Tadinya mesti masuk. Itu namanya taksis. Jadi taksis itu ialah mengeluarkan, mengecualikan sebagian yang mestinya masuk umum tapi dikeluarkan dari umum. Tapi taksis itu tidak boleh habis. Hanya sebagian. Kalau begini tidak boleh. Semua manusia rugi kecuali semua manusia tidak boleh. Taksis itu adalah ba'duma ikhraju ba'dima dakhala fil am. Mengeluarkan sebagian yang tadi masuk am. Itu tak. Nah, taksis ada dua macam. Perlu Bapak perhatian. Taksis ada dua macam. Taksis muttasil. Muttasil itu sambung. Dan ada taksis munfasil. Pisah. Maksudnya taksis muttasil itu antara am dan khos. Sambung. Satu rangkaian. Seperti tadi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Langsung. Semua orang rugi kecuali orang yang beriman. Sambung. Satu rangkaian dengan amnya. Nah, itu taksis muttasil. Seperti tadi, semua murid-murid harus kerja bakti kecuali Zaid dan Umar langsung. Kemudian taksis munfasil. Taksis munfasil tidak satu rangkaian, tapi pisah. Contohnya ada ayat kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Umum. Dari kata-kata itu boleh makan apa saja dan boleh minum apa saja. Apa betul begitu? Ada pengecualian ayat lain. Meskipun tidak sambung tapi berpisah. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, ada ayat lain. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghair. Haram makan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang dipotong untuk menghormati berhala. Nah, beralih kulu wasrobu umum boleh apa saja kamu makan, tapi ada taksisnya, pengecualiannya yang tidak boleh kamu makan. Bangkai, darah, babi, dan hewan yang dipotong untuk menghormati berhala. Ini jangan makan. Karena antara kulu wasrobu berbeda, tidak satu rangkaian, maka itu disebut taksis munfasil pisah. Ini perlu saudara-saudara perhatikan. Banyak ayat yang secara umum, tapi ditaksis dengan ayat lain. Ada hadis umum, tapi ditaksis dengan hadis lain. Banyak. Nanti
akan saya sampaikan secara sempurna. Suatu contoh saja, sekarang ada suatu hadis, masalah zakat. Ada hadis secara umum. Dari hasil pertanian, itu zakatnya 10%. Nah, ini umum. Nah, berdasarkan hadis ini, panen berapa saja harus di zakatnya 10%. Bahkan andai kata panen hanya 10 biji jagung, zakati 1 biji. Karena ini umum. Nah, tapi ada dalil lain, hadis lain. Kalau kurang dari 5 wasak, tidak usah zakat. Tadi wajib zakat berapa saja, tapi ada pengecualian. Kalau kurang dari 5 wasak, tidak usah zakat. 5 wasak itu berapa? Tentunya ulama-ulama berbeda, karena dulu belum ada kiloan. Ya kita buat saja 1 ton. Nah itu. Mestinya kurang dari 1 ton. Nah, kita buat saja kurang lebih 1 ton. Nah, itu taksis munfasil. Dalam pertemuan ke-12 ini saya cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.